Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Kusumawardana dari jurusan Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil jawaban soal UAS saya pada mata kuliah Komunikasi Data, di mana di sini saya memberikan judul yaitu memberikan skema solusi suatu studi kasus pada soal UAS Komunikasi Data dengan dosen pengampu yang mengajar komunikasi data yaitu Bapak Wawan Ridwan STMT. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan atau ingin memberikan sebuah sedikit pernyataan tentang tugas UAS ini, yaitu bahwa jawaban UAS ini dikerjakan hasil analisa sendiri dan berdasarkan referensi yang dicari oleh sendiri. Sebelum kita masuk ke materi-materinya, di sini kita akan masuk ke pembahasan materi dulu nih di studi kasus yang akan kita bahas nanti. Di sini ada 3 studi kasus, yaitu yang studi kasus pertama mengenai sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID-19 atau COVID-19. Yang kedua, komunikasi data dalam model pemilihan umum digital atau biasa kita kenal dengan pemilihan umum atau pemilu. Kasus 3 yaitu platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Masuk ke studi kasus 1 tentang sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa-apa aja yang atau poin-poin apa saja yang akan dibahas. Yaitu ada background, pembahasan, skema solusi, dan timeline. Masuk ke bagian background atau awalan. Di sini awalannya yaitu perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor termasuk kesehatan. Meskipun dunia kesehatan atau medis merupakan bidang yang bersifat information intensive, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Di sisi lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal yang penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Pembahasan studi kasus. Nah, di sini pembahasannya kebanyakan rumah sakit yang ada saat ini menggunakan sistem tradisional dalam melakukan rekam medisnya. Sistem ini memiliki beberapa masalah, diantaranya kesalahan dalam memberikan pemberian obat oleh perawat. Maka dari itu, adanya sistem EMR atau Electronic Medical Record dapat membantu rumah sakit agar pekerjaan menjadi lebih efisien. Dengan EMR, data pasien dapat diakses langsung. Pasien dapat dilacak dengan mudah, memberikan perlindungan yang dapat membantu mencegah kesalahan medis, dan bahkan dapat memberikan informasi penagihannya. Nah, ini masih ke pembahasan. Tetapi rekam medis berbasis komputer atau computer-based patient record salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di rumah sakit. Rekam medis berbasis komputer akan menghimpun berbagai data klinis pasien, baik yang berasal dari hasil pemeriksaan perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lain termasuk digitasi dari alat diagnosisi, yaitu EKG, radiologi, dan lain-lain, dan juga konversi hasil pemeriksaan laboratorium. Skema solusinya. Nah, setelah sudah mengetahui tentang permasalahannya, sekarang akan dijelaskan tentang skema solusi untuk studi kasus yang pertama ini. Berdasarkan itu semua, maka ada kaitannya itu semua dengan komunikasi data. Pada dasarnya, ERM bekerja dengan cara pengguna dapat melakukan penjadwalan kontrol pasien yang didukung dengan fitur monitoring kontrol pasien, sehingga pasien yang seharusnya kontrol pada waktu tertentu dapat diketahui oleh petugas. Kemudian petugas kesehatan tersebut dapat melakukan komunikasi berdasarkan data pasien yang tertera pada sistem ketika pada hari yang ditentukan pasien tersebut tidak hadir atau tidak datang. Di sini saya membuat sebuah flowchart tentang skema ERM, yaitu yang pertama ada perancangan dan pengumpulan data, identifikasi masalah dan analisa kebutuhan, perancangan dan pengembangan aplikasi, pengujian aplikasi, dan hasil penelitiannya. Masuk ke bagian timeline. Sebelum saya menjelaskan tentang timeline, di sini saya ingin menjelaskan dulu tentang kotak-kotak kecil yang ada warna birunya. Di sini
Satu kotak kecil itu menandakan arti satu minggu. Di sini kan ada bulan ke-1, kita ambil contoh bulan ke-1, itu ada 4 kotak. Di tiap kotaknya itu kita hitung satu minggu. Jadi satu kotak satu minggu, satu kotak satu minggu, begitu terus sampai 4 kotak. Jadi di satu bulan ini ada 4 kotak atau 4 minggu sampai dengan satu bulan. Begitu juga di bulan kedua sampai dengan bulan ke-6. Sekarang kita masuk ke pembahasan timeline. Nah, perancangan dan pengumpulan data di nomor 1 ini dia memakan waktu sebanyak 2 minggu, identifikasi masalah dan analisa kebutuhan 3 minggu, perancangan dan pengembangan aplikasi 4 minggu, pengujian aplikasi 2 minggu, dan hasil penelitian itu 1 minggu. Jadi kalau di total itu dia bisa memakan waktu sebanyak 3 bulan dalam prosesnya. Di sini saya ingatkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk dari perancangan sampai hasil penelitian ini merupakan analisa saya sendiri. Saya merasa bahwa waktu-waktu di sini itu pas sampai dengan hasil penelitiannya. Jadi ini merupakan analisa saya sendiri. Masuk ke studi kasus kedua, yaitu komunikasi data dalam model pemilihan umum digital. Di sini ada background, pembahasan, skema solusi mengenai VPN, dan timeline. Itu merupakan poin-poin yang akan kita bahas di studi kasus 2. Background studi kasus 2. Dalam tahapan pemilihan umum, yang ada berbagai proses harus ditempuh. Dimulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan partai politik, pencalonan anggota DPR atau DPRD, pencalonan DPD, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Pada hasil pemungutan suara, diperlukan keakuratan dan kecepatan dalam proses penghitungan tersebut. Juga, penghitungan suara dapat disampaikan ataupun dikirimkan dari masing-masing daerah ke pusat dengan aman, fleksibel, dan juga mudah dipantau dari segi komunikasi datanya. Pembahasan di kasus 2. Teknologi Virtual Private Network atau VPN, yaitu jaringan pribadi yang tidak bisa diakses oleh jaringan non-pribadi, namun menggunakan medium non-pribadi semisal internet untuk menghubungkan antar masing-masing titik, atau di sini remote site secara aman. IP MPLS atau Internet Protocol Multi-Protocol Label Switching merupakan layanan komunikasi data dalam bentuk dedicated list channel berbasis IP dengan keunggulan utama any-to-any connection yang dapat disesuaikan dengan jenis traffic yang dilewatkan. Dengan adanya IP MPLS ini dapat sedikit menutup kekurangan pada VPN. Jadi intinya agar VPN dapat bekerja lebih optimal. Dalam implementasinya, VPN IP MPLS dapat dikembangkan menjadi berbagai fitur, antara lain intranet, extranet, serta remote dial. Teknologi ini memiliki beberapa keuntungan, seperti multi-services platform, scalability, manageability, serta cost-saving opportunity. Masuk ke skema solusi studi kasus 2. VPN IP MPLS mampu memberikan layanan komunikasi data any-to-any connection berbasis IP Multi-Protocol Label Switching atau MPLS. Dalam hal keamanan, VPN IP MPLS ini setingkat dengan frame relay atau ATM, Asynchronous Transfer Mode, di mana traffic atau lalu lintas data dialirkan dalam suatu jaringan yang terpisah dengan jaringan publik lainnya atau jaringan internet. Beberapa kelebihan yang dapat disediakan oleh VPN IP MPLS yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada multi-services offering. VPN IP MPLS menawarkan berbagai macam aplikasi bisnis antara lain berupa voice, data, dan video. Yang kedua ada provisioning scalability. VPN IP MPLS bersifat fleksibel, sehingga apabila ingin merubah jaringan, tidak perlu merubah jaringan yang sudah ada. Pengembangan jaringan VPN MPLS dapat dilakukan secara bertahap, mudah, dan cepat. Rekonfigurasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa diperlukan konfigurasi any-to-any sehingga penambahan jaringan perusahaan dapat dilakukan secara mudah. Yang ketiga ada cost saving opportunity. Pengguna VPN IP MPLS dapat mereduksi biaya operasional. Nah, bila dibandingkan dengan penggunaan list lain sebagai cara tradisional untuk mengimplementasikan jaringan WAN atau Wide Area Network. Di sini sama seperti studi kasus yang pertama ada bentuk flowchart, yaitu pertama ada analisa dan melakukan riset, perancangan VPN, membangun simulasi jaringan VPN IP MPLS, dan pengujian simulasi jaringan. Nah, di sini ada poin yaitu penjelasan tentang VPN.
Mengapa sih di sini VPN dikatakan aman? Sebenarnya kegunaan VPN bukan hanya untuk membuka blokiran situs-situs yang ingin dikunjungi, tapi juga punya fungsi lain yang dibutuhkan, yaitu membuat data koneksi yang dimiliki jadi lebih aman. Koneksi jauh lebih private, dan para peretas yang mengincar data-data melalui koneksimu akan kesulitan untuk mendapatkannya. Saat ini terdapat banyak aplikasi VPN yang ditawarkan di luar sana, tapi yang benar-benar aman hanya VPN tertentu saja. Nah, solusi lain selain menggunakan VPN, kita dapat melakukan cara yaitu download server DNS dengan melakukan download aplikasi Cloudflare. Setelah Anda berhasil melakukan download dan install aplikasi tersebut, Anda dapat melakukan setting untuk menyalakan koneksi dengan Cloudflare. Di sini juga ada kekurangan menggunakan VPN ya. Kekurangan yang ada pada VPN yaitu saat ini VPN juga sering disalahgunakan untuk melakukan penipuan daring, pencurian cyber, mengunduh konten yang dilindungi hak ciptanya. Legalitas menggunakan layanan VPN tergantung pada negara dan hubungan geopolitiknya dengan negara. Penggunaan VPN gratis juga dapat menjadi bumerang bagi penggunanya karena dari 283 VPN gratis, 38% diantaranya menunjukkan terinfeksi malware. Malware yang terinstall ini memungkinkan menyalin data-data rahasia yang tersimpan dalam device, bahkan mungkin dikirim ke tempat lain. Data-data tersebut akan dimanfaatkan pihak ketiga secara mudah. Hal ini sangat berbahaya jika Anda memiliki layanan perbankan online dan layanan finansial teknologi. Nah, solusi yang dapat saya bagikan dari kekurangan menggunakan VPN ini yaitu kita harus bijak dalam menggunakan VPN. Gunakan hanya untuk keperluan-keperluan yang baik saja. Jangan digunakan untuk keperluan yang dapat merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri. Karena penggunaan VPN dapat menjadi sesuatu yang buruk bila salah digunakan. Jadi, itu semua tergantung dari kitanya sendiri bagaimana menggunakannya. Bisa ke jalur yang baik atau jalur yang buruk, tergantung dari kitanya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan sesuatu hal, terutama di sini yang dibahas yaitu mengenai VPN. Lalu ada timelinenya, seperti studi kasus 1, dari skema yang tadi flowchart itu ada analisis dan melakukan riset, itu memerlukan waktu 3 minggu, perancangan VPN 3 minggu, membangun simulasi jaringan VPN IP MPLS 4 minggu, dan pengujian simulasi jaringan itu 2 minggu. Jadi kalau di total memerlukan waktu sebanyak 3 bulan. Masuk ke studi kasus 3, platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Di sini ada 4 poin, yaitu ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu background, pembahasan skema solusi, dan analisa kelebihan dan kekurangan. Background studi kasus yang ketiga. Pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online. Bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasporsehat.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin COVID-19, dan games yang menjadi teman perjalanan Anda. Pembahasannya, Paspor Sehat, solusi layanan terintegrasi ini menjadi semangat kami untuk menghadirkan layanan terbaik untuk Anda. Dapat diintegrasikan dengan Electronic Health atau HAC, Kemenkes, Kementerian Kesehatan, RI, Republik Indonesia, lab klinik, operator transportasi, dan pihak lainnya yang berhubungan dengannya. Nah, skema solusinya integrasi melalui e-hack. Jadi, integrasi itu ibaratnya kayak dua bagian digabung menjadi satu. Di sini Paspor Sehat kerjasama dengan e-hack atau elektronik HAC dengan tata cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, bisa daftar tes COVID-19 melalui primayahospital.com/screening. Setelah mendaftar tes COVID-19, buat akun dan verifikasi di pasporsehat.com. Yang ketiga, pilih lokasi Primaya Hospital yang dituju di website Paspor Sehat. Yang keempat, kunjungi cabang Primaya Hospital yang dipilih untuk melakukan pemeriksaan COVID-19. Nah, yang terakhir, hasil pemeriksaan COVID-19 dapat diunduh dari website Paspor Sehat dan siap digunakan untuk perjalanan.
Masuk ke analisa kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihannya ada beberapa poin, yaitu diantaranya penggunaannya mampu mengurangi sedikit dari penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, mempermudah dalam mengolah dan menyimpan rekam medis pasien, mempermudah pasien untuk perjalanan baik laut, darat, dan juga udara. Memberikan poin plus pada laboratorium kami, khususnya untuk pasien yang menginginkan kemudahan dalam perjalanan. Dan yang terakhir, penggunaannya juga sangat praktis dan mudah dipelajari. Adapun untuk kekurangannya ini, untuk penggunaan paspor sehat ini pasti banyak sekali yang menginginkannya, sehingga dapat mengganggu penerimaan data yang akan masuk ke penyimpanan paspor sehat atau kata lainnya traffic data karena permintaannya yang begitu banyak. Untuk itu, di sini akan sekalian dibahas untuk solusi dari kekurangan. Ini solusinya menurut saya pribadi, yaitu adalah perlu diatur untuk batas maksimal per hari dari pemesanan. Arti kata, bahwa tiap satu hari batas maksimal dari penerimaan pelayanan misalkan mencapai 200 pasien saja, yaitu dibuat menjadi maksimal 200 pasien per hari, agar proses penerimaan datanya juga lancar, sehingga cepat dapat dilayani sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembuatannya, dan jaringan juga menjadi lancar. Atau dengan menggunakan teknik switching agar lalu lintas data berjalan lancar dan tidak terjadinya traffic. Nah, di sini masuk ke bagian referensi. Di sini ada referensi studi kasus yang pertama, yaitu ada satu referensi dari web. Yang kedua ada studi kasus 2. Di sini saya ada mencari di 4 web dengan berbagai alamat. Untuk studi kasus 3 yaitu sebanyak 4 juga. Jadi total ada 9 web untuk merancang atau membuat jawaban tentang soal UAS ini. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang kesempatan kali ini, yaitu membahas soal jawaban UAS komunikasi data. Saya Andika Kusumawardana, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.